Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nashhadu bi annahu ballagha risalah wa nashhadu bi annahu adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqal jihad. Salawatullahi rabbi wa salamuhu alaih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, masih diberikan karunia kekuatan dalam rangka menunaikan ketaatan talabul ilmi di kajian intensif, kajian rutin di pembahasan kitab Ma'ariju Al-Qabul. Mudah-mudahan menjadi wasilah bertambahnya keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin, ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, di surah Al-Anfal. Para ulama menegaskan bahwa hanya orang-orang yang beriman dengan keimanan sempurnalah ketika dibacakan atau ketika disebut-sebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Dan ketika dibacakan, dilantunkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah, maka semakin bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka betul-betul mereka bertawakal. Ayat ini sekaligus juga indikator atas keimanan, kesempurnaan keimanan seorang hamba. Karena jika keimanannya belum sempurna, ketika disebut-sebut nama Allah, maka hatinya belum bergetar, biasa saja misalnya. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, dilantunkan, disebutkan di hadapannya, di majelisnya ayat-ayat Al-Quran, maka tidak menambah pula keimanan. Ini menunjukkan bahwa keimanan kita belum sempurna, dan faktanya demikian, Pak. Ya, faktanya demikian. Hati kita belum bergetar ketika disebut-sebut nama Allah. Hal ini dasari kejahilan kita terhadap ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
dibacakan ayat suci Al-Quran tidak pula menjadi wasilah bertambah keimanan. Banyak faktor sejatinya. Salah satunya adalah kejahilan kita, kekurangan kita. Boro-boro ngerti juga kadang enggak. Ya. Oleh karena itu, di sinilah kita mengetahui dengan pasti ainul yakin, inilah fungsi ilmu itu. Ilmu sangat, peran ilmu terhadap bertambahnya keimanan dan amal soleh itu sangat kuat. Peran ilmu terhadap iman serta amal soleh itu sangat kuat. Sebab kurang ilmu maka kurang keimanan, kurang amal. Sebab ilmu ini ma'rifatullah, mengenal Allah kuat, maka akan berdampak kepada apa? Keimanan, keyakinan dan amal soleh. Seringkali Rasulullah SAW memberikan perumpamaan antar Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dalam masalah iman dan amal soleh. Ketika berbicara tentang keimanan, maka bukanlah keimanan para sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bukanlah yani sholat, zakat yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq terdepan lebih daripada sahabat yang lain, tapi sesuatu yang sudah menancap di dalam hati jiwa, menunjukkan bahwa sekaligus juga ini adalah bantahan terhadap Murji'ah. Karena di i'tiqad Murji'ah itu, iman itu kata mereka adalah al-iqrar. Al-iqrar, yang penting ada apa istilahnya, keyakinan di hati, sudah. Dan mereka menganggap bahwa keyakinan itu tidak bertambah dan tidak berkurang, kata mereka. Enggak ya, hatta sampai keyakinan itu bertambah dan berkurang, levelnya bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memohon kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta awalam tu'min, wahai Tuhanku, tolong tampakkan, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Bala, tentu. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar lebih tenang hati, menunjukkan bahwa ikrar di hati keimanan Nabi Ibrahim sudah ada, akan tetapi level ingin naik. Oleh karena itu, ketahuilah keimanan seorang hamba, keyakinan ikrar seorang hamba itu dalam bab keimanan itu ada 3 levelnya: ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Surah Al-Maun ya, surah Al-Maun diantaranya, dan surah Al-Haqqah seingat saya. Tuh. Itu dari sisi keimanan. Demikian pula Pak dalam beramal, nggak sama. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dan ditampakkan kepada beliau bagaimana Umar bin Khattab memiliki pakaian yajurru saubahu, pakaiannya menjulur di saat manusia ditampakkan di hadapan Rasul itu sampai ma'ahumul qumus, gamis-gamis pakaian sampai apa? Sajid, dada. Tapi pakaian Umar bin Khattab agak pun. Ketika ditanyakan Rasulullah SAW, apa ta'wil tafsir daripada ini hal tersebut? Ad-din,
Yang beliau maksud adalah Ibnu Battal dalam syarahnya, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya ketika menjelaskan menafsirkan hadis ini adalah al-amal, amalan. Oleh karena itu Imam Bukhari meletakkan hadis ini dalam bab tafaduli ahli iman bil amal, bab bertingkat-tingkatnya ahli iman kaum mukminin. Sebab apa? Amal. Sebab amalan. Oleh karena itu ketika berbicara takwa, dan hakikat takwa itu adalah amal soleh ya, maka sandingkan antara iman dan takwa. Iman adalah berkaitan dengan keyakinan, takwa adalah apa? Amal soleh. Takwa pun 3 levelnya, takwa pun 3, bisa dilihat di Ta'limut Ta'lim, di muqaddimah di awal-awal Imam Az-Zarnuji membagi bahwa takwa itu ada 3 level. 1, takwa yang bisa menyelamatkan dari siksa abadi di neraka, itu level pertama, yaitu tadi 2 kalimat syahadat pertama. Ya, mutlakul iman istilahnya, mutlakul iman, keimanan yang sangat mendasar, ketakwaan yang sangat mendasar. Yang kedua, itulah yang dibawakan, definisikan oleh para ulama, mengerjakan, menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya. Dalam bab ini saja ketika berbicara tentang menunaikan perintahnya, nah perintah Allah antara dari sisi hukum ada yang wajib, ada yang sunnah. Terkadang kita mengabaikan, meninggalkan perkara wajib. Ketika berbicara sunnah saja sering barangkali bisa jadi mengabaikan perkara sunnah, padahal kata para ulama mengatakan ya, man taraka ini sunnah, atau siapa yang mengabaikan sunnah akan berdampak kepada wajib sejatinya. Orang yang mengabaikan, tidak memperhatikan perkara sunnah, maka akan berdampak kepada perkara wajib. Tuh. Baik, demikian pula dalam bab haram atau meninggalkan perkara yang dilarang, meliputi mencakup haram, makruh. Sesekali perkara yang diharam kita langgar, melewati batasannya. Yang makruh dianggap biasa, benar? Level takwa kita itu gambaran level takwa kita, takwa amal soleh. Padahal Allah nyuruh naik level kita ke lebih tinggi dari itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu level takwa. Dikuatkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu, kan itu. Saddidu, bidik dengan tepat, wa qaribu, setidaknya dengan apa? Mendekat. Kita disuruh untuk apa? Tepat dalam rangka beramal. Oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, man amila amal laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada, membuat perkara-perkara baru, atau siapa yang melakukan satu amalan walaupun dia tidak membuat, hanya melakukan saja ya, yang tidak ada perintahnya, maka tertolak. Maka Rasul saddidu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi peran ilmu terhadap iman dan takwa sangat apa istilahnya, urgensinya penting banget tuh. Oleh karena itulah Rasulullah menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan dalam rangka melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu, Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Karena wasilah penghantar kepada keimanan.
keimanan dan ketakwaan. Walaupun hakikatnya menuntut ilmu bukan goyah, bukan intinya, karena intinya tadi iman dan takwanya. Hanya penghantar menuju iman dan takwa, mau tidak mau ilmu. Kalau kita ini tidak ada perhatian terhadap ilmu, tanda Allah nggak menghendaki kebaikan kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Siapa yang dikehendaki oleh Allah berupa kebaikan, Allah akan pahamkan, Allah akan tuntun dia paham agama. Artinya bahwa orang yang belum dikehendaki kebaikan dari dia, Allah jauhkan dia dari agama, dari menuntut ilmu. Ini. Maka nasihat Umar bin Khattab, tafaqahu an tusawwa qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum antusawwadu. Sebelum apa? Sebelum tua. Imam Bukhari menambahkan, karena khawatir ada orang yang memahami bahwa belajar itu di waktu muda saja. Wa ba'da'an tasudu antusawwadu, dan setelah tua. Padahal sejatinya bukan itu yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab. Hanya saja Imam Bukhari ingin menegaskan, khawatir banyak yang salah memahami. Yang dimaksud oleh Umar bin Khattab adalah apa? Belajarlah belajarlah, optimalkan waktu belajar di usia sebelum tua. Kenapa? Karena usia tua itu adalah salah satu faktor penghalang dari belajar. Bukan artinya belajar itu waktu muda, enggak, bukan itu. Karena para sahabat menuntut ilmu, makanya dikuatkan Imam Bukhari. Para sahabat banyak menuntut ilmu itu di usia mereka yang sudah beranjak tua. Oleh karena itu, usia muda itu adalah usia emas. Tuh. Juga dipaparkan, maksudnya adalah juga qabla apa? Sebelum riasah, sebelum punya jabatan amanat tertentu. Kalau sudah punya amanat tertentu berat. Kalau yang belum nikah berarti masih lajang, nges nikah, ayat tambahan amanah beban. Yang belum nikah, tapi rata-rata sih sudah. Itu. Kecuali mau yang nambah, tapi emutan heula. Karena akan menjadi ini juga menghambat apa? Menuntut ilmu juga. Udah lanjut. Ini mukadimah ya. Penting untuk kita angkat, terutama peran ilmu terhadap iman dan apa? Takwa, sangat besar sekali. Dan diupayakan istiqomah, Pak. Diupayakan apa? Istiqomah. Perketkeun. Bukan besar dan kecilnya, tapi sesuatu yang ada di balik itu. Amalannya secara zahir kasat mata bisa jadi sedikit, tapi di situ ada keikhlasan, ada ketawakalan, ada langkah kaki, ada silaturahminya, banyak hal itu. Sehingga ketika kita mampu istiqomah, maka catatan-catatan kebaikan inilah yang akan menjadi pemberat. Kalau nggak istiqomah, udah sekali etawa nggak bisa catat. Oleh karena itu istiqomah sangat berat. Berat nggak? Berat gitu. Tuh. Baik, hadirin rahimakumullah. Kita berbicara insyaallah taala di fase kedua, di lanjutan kedua ya, ruqyah dan tamimah. Di antara hal perkara yang banyak dilakukan oleh manusia, yang sejatinya itu adalah bagian dari kesyirikan. Masalahnya sekali lagi tadi, sesuatu yang dianggap sudah lumrah dan biasa berubah penilaiannya jadi apa? Jadi kalau sesuatu yang sudah dianggap lumrah biasa, banyak orang yang melakukan, dianggap apa? Bener kabeh. Tuh. Padahal inilah yang barangkali yang harus betul-betul dipahami.
Al-kalamu ala tamaim wal hijabi. Ya, pembahasan kita seputar ini tamimah. Mu'allif rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan berupa bait, wa fit tamaimil mu'allaqati intaku ayatin mubayyinati fal ikhtilafu waqi'un bainas salaf fa ba'duhum ajazaha wal ba'du kaffa. Dalam masalah tamimah al mu'allaqati, yang ditempel, yang digantung atau yang diikat, intaku ayatin mubayyinatin, jika bersumber dari ayat, fal ikhtilafu waqi'un bainas salaf, maka terjadi perselisihan, perbedaan pendapat para ulama salaf jika yang ditempel itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Tuh, maka terjadi perbedaan pendapat para ulama, boleh enggak. Masalahnya yaitu mengacu kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam bab tamimah. Yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, innar ruqa wat tamimata wat tiwalata syirkun. Inna ruqa wat tamimata wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah. Apa tiwalah? Apa tiwalah itu? Hah? Oh, di kita apa dikenalnya? Pelet apa ya? Bukan pelet ini, bukan pelet laut. Pelet. Non? Tuh. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Pembahasan ruqyah sudah ya. Ada hadis yang mengikat keumuman hadis ini. Kata Rasulullah, ya, i'ridu atau a'ridu alayya ruqakum, coba tampakkan, perlihatkan ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun syirkun. Ruqyah tidak bermasalah selama bukan kesyirikan. Itu hadis yang mengkhususkan keumuman dari hadis ini, menunjukkan bahwa ruqyah ada dua, ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah ghairu syar'iyah. Ruqyah yang disyariatkan, ruqyah yang tidak disyariatkan. Kata Imam Asy-Syaukani, imam yang lain, bahwa ruqyah yang disyariatkan itu meliputi 3 sebab atau 3 syarat. Yang pertama, harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, harus dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga adalah apa? Tidak meyakini atau meyakini bahwa ruqyah itu hanya sebatas sebab, sedangkan hakikatnya adalah tetap siapa? Memberikan izin kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ruqyah ghairu syar'iyah, ruqyah yang tidak disyariatkan apabila terdapat unsur-unsur kesyirikan atau 3 syarat ini tidak terpenuhi. Wallahu ta'ala ala wa ala. Nah, yang kedua adalah tamimah. Syai'un yu'allaku alal auladi anil aini. Hakikat tamimah itu sesuatu yang
kalungkan kepada anak untuk mencegah dari penyakit ain. Apa penyakit ain itu? Ainul hasad, mata kedengkian. Sudah juga disampaikan tentang penyakit ain ini bahwa al-ainu haqqun. Ain itu, penyakit ain itu apa? Hak nyata. Walakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an farukhisa aw farakhasa fihi ba'dus salaf. Sebagaimana muallif tadi mengatakan bahwa para ulama salaf terbagi dua sikap pendapat tentang tamimah yang berasal dari apa? Al-Quran atau berisi ayat-ayat Al-Quran. Sebagian mengatakan rukhsah, dibolehkan. Wa ba'duhum, dan sebagian daripada mereka lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu minal manhiyyi anhu, enggak ada rukhsah, termasuk perkara yang dilarang. Minhum, di antara mereka adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud melarang. Tuh. Kata Imam Al-Khalkhali, at-tamaimu jam'u tamimah ma yu'allakum bi a'naqis sibyan, sesuatu yang digantungkan di leher anak-anak, min khizrat, min apa, khirzatin wa idhamin. Apa khirzat itu? Kain tertentu atau berupa idhamin, kadang oge idham, tulang. Tuh. Lidab'il ain, untuk mencegah ain. Hada manhiyun anhu, ini terlarang. Li'annahu la dafi'a illallah, karena sejatinya tidak ada yang mencegah daripada kemadaratan penyakit kecuali siapa? Allah. Wala yutlabu daf'ul mu'dhiyati illa billah, tidak ada juga yang mendatangkan, menghalangi daripada apa, mu'dhiyat, yang menyakiti, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat dan para tabi'in, sekali lagi, mereka berselisih pendapat berkaitan dengan hukum tamimah apabila berupa tulisan Al-Quran atau asma, nama dan sifat Allah. Sebagian mengatakan boleh, di antaranya Abdullah bin Amr bin As yang membolehkan. Abdullah bin Amr bin As. Akan tetapi penyandaran kepada Abdullah ibn Amr bin As dianggap juga lemah. Wala tadullu ala hadha li'anna fiha anna ibn Amr kana yahfaduhu auladahu al-kibar. Tidak ada bantahan sejatinya dalam masalah ini. Zahirnya Abdullah ibn Umar melakukan itu tidak dikalungkan Al-Quran, tapi ditulis di lauh, semacam papan, liyahfadhahu as-saghir, agar mereka, anak-anak yang kecil, menghafal Al-Quran. Jadi konteksnya bukan untuk sebagai bahan penjagaan, tapi konteksnya agar anak-anak yang kecil itu bisa hafal. Dia itu metodenya yaitu dengan apa? Ditulis, itu bantahannya. Liyahfadhahu as-saghiru la ala annahu, tidak dijadikan sebagai tamimah, karena tamimah tuktabu fi waraqatin la fi law, karena tamimah itu di kertas, bukan di papan. Ini di papan gitu. Ini bantahan penyandaran pendapat bahwa Abdullah ibn Amr bin As itu membolehkan. Itu kurang tepat. Ada juga yang menisbatkan kepada qaul ma'ruyaan Aisyah, dari Aisyah wallahu ta'ala wa'alam. Wa bihi qala Abu Ja'far al-Baqir wa Ahmad fi riwayatin, dan juga Imam Ahmad di salah satu riwayat. Wa hamalu, dan mereka menghamal al-hadis yang tadi, alat tamaim, kepada tamimah, allati fiha syirkun. Hadis ini yaitu innar ruqa
wat tamaima wat tiwala tasyirikun, sesungguhnya ruqyah, tamimah, tiwalah adalah kesyirikan. Dihambal mereka tarik kepada tamimah yang ada unsur apa? Kesyirikan, bukan ada unsur Quran. Ini pendapat yang membolehkan. Hanya saja yang harus kita pahami, sebagaimana tadi di ruqyah ada hadis yang ini mengkhususkan, mengeluarkan dari keumuman, maka nanti dinadhar, dilihat ketika tamimah ada enggak hadis yang mengeluarkan dari keumuman. Dan mereka melihat, memandang bahwa tidak ada hadis yang mengeluarkan dari keumuman lafal tamimah bagian dari kesyirikan. Sehingga pendapat kedua ini berpendapat bahwa tamimah apapun bentuknya, jenisnya, baik dari Al-Quran sekalipun, tulisan Al-Quran, maka termasuk ke dalam konteks tamimah. Apa dikatakan tadi? Bagian masuk ke dalam kategori apa? Tetap bagian dari kesyirikan. Nah, ketika melihat sisi perbedaan silang pendapat seperti ini, maka pendapat para ulama mengatakan bagaimana? Ya, dianjurkan untuk apa? Ketika ada dua pendapat seperti ini, ya mustahab istilahnya, keluar dari, maka caranya bagaimana? Yaitu dengan tidak menempelkan, baik dari tulisan Al-Quran ataupun bukan, apalagi itu al-khuruju minal khilafi mustahab. Jadi keluar dari perselisihan, perbedaan pendapat itu sangat dianjurkan. Bagaimana cara selamatnya? Cara selamatnya tidak mengenakan. Kalau kita mengenakan walaupun dari Al-Quran, tidak selamat dari pendapat yang mengatakan bahwa tetap saja bagian daripada kesyirikan. Berarti cara selamatnya adalah apa? Tidak melakukan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kita masuk di syarah kitab Ma'rijul Qabul. Wa fit tamaimil mu'allaqati ay allati tu'allaqu ala sibyani wad dawabi wa nahwiha, yaitu sesuatu yang ditempel, dikalungkan kepada anak, wad dawab atau dawab, binatang ternak, wa nahwiha atau semisalnya. Intaku ayatin mubayyinatin, apabila itu, yaitu tamimah itu berupa ayat-ayat Qur'aniyah, mubayyinatin kadzalika in kanat minas sunnah as-shahihah, demikian pula berupa sunnah-sunnah yang sahih. Fal ikhtilafu fi jawaziha, maka berbeda pendapat dalam pembolehannya. Itu terjadi di antara para sahabat dan tabi'in. Paman ba'dahu, fa ba'duhum ay ba'dus salaf, sebagian para ulama salaf membolehkan, yurwa dzalika an Aisyah, ini diriwayatkan dari Aisyah. Kata beliau di hadis Aisyah, laisat tamimatu ma tu'allaqu bihi ba'dal bala, innamat tamimatu ma tu'allaqu bihi qoblal bala. Kata beliau nih, kata Aisyah, bukanlah tamimah ma tu'allaqu bihi ba'dal bala, bukanlah bagian daripada tamimah sesuatu yang ditempel setelah bala, bencana. Innamat tamimatu, tamimah itu matu allaku, apabila ditempel bihi qoblal bala, sebelum bencana. Tuh, ini dinisbatkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Imam Al-Hakim di kitab Mustadrak. Kata Imam Al-Hakim, hadza hadisun sahih ala syarti sahihain walam yukhrijahu wala alla mutawahhiman yatawahhamu annaha minal mauqufati ala Aisyah. Terus wal ba'du minhum kafai man'a dalika wa karihahu, dan sebagian lagi daripada ulama salaf mengharamkan, di antara mereka Abdullah ibn Ukaim, Abdullah ibn Amr, Uqbah bin Amir, Abdullah bin Mas'ud,
washabuhu, dan para pengikut dari para sahabat tersebut, kal Aswad, Alqamah, dan yang lainnya, Ibrahim An-Nakhai, dan yang lainnya. Berkata Syekh Hafidz Al-Hakami, wala syakka anna man adzalika asaddu lidhari'atil i'tiqadi al-mahdhuri. Tidak diragukan lagi menghindari atau mengikuti madhab atau pendapat kedua, yaitu haram, tidak diperbolehkan, itu lebih kuat, lebih hati-hati, asaddu lidhari'ah, sikap apa istilahnya, preventif, penjagaan dari hal-hal yang bisa masuk menjerumuskan kepada kesyirikan. La siyama fi zamanina hada, terlebih di zaman sekarang. Wa inna idza karihahu aktsaru sahabati wat tabi'in fi tilkal usur asy-syarifah al-muqaddasah. Apabila para sahabat dan para tabi'in memakruhkan, membenci, istilah makruh bagi mereka adalah membenci hal tersebut, padahal di zaman, di waktu yang istimewa, ya. Wal imanu fi qulubihim akbaru minal jibali, keimanan mereka itu lebih kuat daripada gunung. Fali an yuqraha fi waqtina hada waqtal fitani wal mihan, maka di zaman fitnah sekarang aula wa ajdaru bidzalika, tentu lebih utama. Kaifa wa hum qad tawassalu bi hadhihi ar-rukhas ila mahadil muharramat, karena bisa mengantarkan kepada hal-hal yang justru diharamkan karena terlalu apa istilahnya, bermudah-mudah sikap mereka terhadap pintu ini, padahal ini adalah pintu kesyirikan sejatinya. Dari sisi apa sih sejatinya? Karena hati bertumpu kepada apa? Kepada tamimah hal benar tersebut. Tuh. Pamin dzalika annahum yaktubuna fit ta'awid ayatan aw suratan. Pada prakteknya terkadang mereka menulis di ta'awid, doa-doa tertentu berupa ayat atau surah, basmalah atau nahwi dzalika. Tsumma yad'una tahtaha minat tolasim, kemudian diletakkan di bawahnya berupa tolasim syaitaniyah, tulisan-tulisan enggak jelas, ya, syaitaniyah istilahnya. Ma la ya'rifuhu illa man ittala'a ala kutubihim, tidak ada yang memahami terhadap tulisan tersebut kecuali orang-orang yang pernah belajar itu. Ada ya? Atau ada terkadang diperlihatkan tampakan Quran kecil banget, Pak. Quran kecil banget, pernah? Kalau saya pernah lihat ya, tampakan Quran kecil banget katanya. Memang di awal-awal mirip seperti surah Al-Fatihah, tapi boro-boro kebaca, nggak bisa. Wa minha annahum yasrifuna qulubal amati anit tawakkuli 'ala Allah, dan perbuatan ini juga bisa memalingkan ketawakalan seseorang, apalagi orang awam, kepada dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertawakal kepada siapa? Nah, kepada benda tersebut. Nah, inilah bahayanya daripada tamimah tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, barangkali itu saja dulu. Ya, kita lanjut sedikit ya setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita masuk di tamimah yang kedua, at-tamaimu al-muharramatu, tamimah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara itlak. Adapun tamimah yang pertama, yakni tamimah yang isinya adalah ayat-ayat Al-Qur'an atau nama dan sifat-sifat Allah telah
dijelaskan bahwa pendapat kedua bahwa ini memiliki hukum yang sama itu lebih kuat, itu lebih kuat. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa in takum mimma siwal wahyaini, apabila hal tersebut bukan bagian daripada wahyu, dua wahyu yakni Al-Quran dan Sunnah, fa innaha syirkun bi ghairi mainin, maka itu adalah kesyirikan tanpa diragukan lagi atau tidak diragukan lagi. Bal innaha qasimatul azlam, bahkan itu termasuk bagian dari al-azlam, ridsun min amali syaitan, perbuatan syaitan, fil bu'di an siyama awla al-islam aw ulil islam, fil bu'di jauh an sima ulil islam, dari tanda atau apa karakteristik kaum muslimin. Tuh. Syarah sedikit. Wa in takun ayat tamaim, tamimah itu mimma siwal wahyaini, bukan dari Al-Quran dan Sunnah, bal justru min talasimil yahud, peninggalan Yahudi, tulisan-tulisan Yahudi, wa ubadil hayakil, atau para penyembah haikal-haikal, wan nujumi wal malaikati, penyembah bintang, penyembah malaikat, wa mustaqdimi al jin, bahkan ada juga yang menjadikan jin sebagai khodam, pembantu, wa nahwihim, atau semisal dengan mereka, au minal kharazi, atau berupa yani ikatan kain, awil autar, awil halak minal hadid, atau lingkaran dari besi umpamanya, baik di leher, baik di bagian tepi dari lengan, atau bagian sebian, atau di giladah hewan umpamanya, ya, di apa, kongkorong gitulah. Fa innaha syirkun, maka ta'alluquha syirkun, perbuatan itu adalah kesyirikan, biduni mainin ay syakkin, tidak diragukan lagi. Id laysat hiya minal asbabil mubahah, sebab itu bukan hal perkara yang dimubahkan, bukan sebab yang dimubahkan. Ingat kemarin ketika di pembahasan ruqyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dan para sahabat ketika mendatangi satu kampung, maka penduduk kampung ketika pemimpin kampung tersebut itu tersengat, maka apa yang mereka katakan? Dua, hal minkum, apa di antara siapa di antara kalian yang membawa syifa, obat penawar, atau roki, atau ada di antara kalian yang meruqyah. Itu sebab syariah atau sebab yang disuruh. Satu, sebab melalui obat medis, yang kedua melalui apa? Ruqyah syariah. Nah, sedangkan tamimah laisat hiya minal asbabil mubahah wal adawiyatil ma'rufati, bukan sebab yang dibolehkan, bukan pula obat yang dikenal. Bal i'taqadu, bahkan justru mereka meyakini, i'tiqadan mahad, keyakinan saja, keyakinan di hati, bahwa andaha tadfa'u kada wa kada, akan mencegah dari penyakit ini dan itu, minal alam lidatiha al khususiyah, jadi mencegah penyakit, mencegah bencana. Zamu fiha ka'tiqadi ahli awthan, keyakinan mereka itu seperti persis para penyembah kubur, penyembah berhala, penyembah berhala. Bal innaha qasimatun ay syabihatun al azlam, justru lebih mirip
mirip kepada azlam, perbuatan-perbuatan syaitan allati kana yastahibuha ahlul jahiliyah, yang banyak dilakukan oleh kaum jahiliyah. Wa yastaqsimuna biha idza aradu amran, mereka bersumpah apabila hendak melakukan satu urusan. Wahia salah satu kidah, itu ada 3 pilihan. Mereka dengan sengaja semacam mengundi dengan 3. 1 bertuliskan if'al, kerjakan. Wasani la taf'al, yang kedua apa tulisan? Tolong dikerjakan, jangan dikerjakan. Wasalis guflun, apa? Abaikan gitu, abaikan. Jadi 3 sama persis dengan tatayur. Mereka sikap mereka sama dengan tatayur. Di sini nanti mudah-mudahan bisa kita bahas tatayur. Ya. Tuh. Diambil dari kata ta'ir burung. Gitu. Memiliki nama-nama tersendiri. Nah, persis tatayur. Maka dikategorikan azlam, mengundi nasib. Mengundi nasib. Waqad abdalana Allah Ta'ala walillahil hamd khairan min dalika. Allah ganti lebih baik daripada itu, daripada mengundi, yaitu dengan syariat salat istikharah, yaitu dengan syariat apa? Istikharah, untuk menentukan pilihan. Kita bertawakal kepada Allah, memohon doa, kemudian tunaikanlah sebab syariah, sebab yang memang dicontohkan dan disyariatkan, disuruh. Itu yaitu doa salat apa? Istikharah, salatul istikharah wa du'aaha, dan doanya. Wal maqsud an hadhihi tamaim, maksudnya adalah tamimah ini, yakni tamimah ghairul Quran wa sunnah, bukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Syarikatun lil azlam, ya syarikah di pendamping azlam, masuk ke dalam kategori apa? Al-azlam, mengundi. Kemudian wasyamihatun biha min haitsul i'tiqadul fasid wal mukhalafatu lisyar'i, dari sisi i'tiqad yang rusak, keyakinan yang rusak, serta menyelisihi syariat. Wallahu a'la wa a'lam. Bil budi an sima ulil Islam, ay anzi ahli Islam, perbuatan ini jauh dari ahli Islam, bukan perbuatan kaum muslimin. Fa inna ahlat tauhid al khalis, karena ahli tauhid murni, min abadi ma yakunu an hada wa hada, orang yang paling jauh daripada perbuatan seperti ini. Wal imanu fi qulubihim a'dhamu min an yadkhula alaihi mislu hada, hati-hati mereka, keimanan yang ada dalam hati mereka terhindar untuk dimasuki hal-hal yang seperti ini. Wa hum ajallu sya'nan wa aqwa yaqinan min an yatawakkalu ala ghairillah, ya, au yasiqu bi ghairihi wa billahi taufiq. Mereka betul-betul keimanan, ketawakalannya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jika benar-benar kalian beriman, hanya bertawakallah kalian hanya kepada Allah jika benar-benar kalian beriman. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hadirin rahimani rahimakumullah, barangkali ini yang insyaallah yang sudah kita yang bisa kita kaji pada malam kali ini berkaitan berkenaan dengan pembahasan tamimah. Insyaallah taala biidznillah taala kita masuk nanti di bab tabarruk. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kurang lebih kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.